Halo semuanya, langsung aja nih kita bedah topik yang seru banget kali ini. Kenalin, ini ceritanya ada sosok bernama Pak Budi. Belakangan ini tuh, Pak Budi sering banget buang napas panjang tiap kali ngecek buku tabungannya. Kenapa coba? Soalnya, uang yang dia simpah di sana rasanya benar-benar kayak lagi tidur pules, bukannya nambah banyak, nilainya malah mandek, atau parahnya, pelan-pelan malah kemakan sama yang namanya biaya admin bulanan. Nah, Pak Budi ini sebenarnya mewakili banget perasaan banyak dari kita kan, pengen uangnya berkembang, tapi jujur aja, takut banget ngambil risiko gede di pasar saham. Pengennya tuh yang santai, tapi pasti cuan. Jadi di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas solusi yang pas banget buat keresahannya Pak Budi. Dan ya, mungkin juga keresahan kamu selama ini. Coba deh jujur, pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Udah rajin banget nabung, tiap bulan selalu nyisihin gaji, pas dilihat di akhir tahun, pertumbuhannya nyaris nggak kerasa sama sekali. Ya gimana ya, bunga tabungan biasa itu kan emang kecil banget. Kalau kita cuma ngandelin tabungan biasa, ibaratnya uang kita tuh lagi nggak kerja keras buat kita. Tapi tenang, santai dulu. Kita nggak perlu kok langsung nekat lompat ke investasi yang naik turunnya bikin jantungan. Sebenarnya, di dunia perbankan tuh ada semacam brankas ajaib yang emang didesain khusus buat bikin uang kita beranak pinak dengan super aman. Namanya apa? Betul banget, deposito. Oke, masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya investasi deposito itu? Mari kita pakai analogi sederhana aja biar gampang ngebayanginnya. Bayangin, kamu masukin setumpuk uang ke dalam sebuah berangkas baja raksasa di bank, dan di pintu berangkas itu ada jam waker yang gede banget. Nah, kamu bisa atur waker itu buat bunyi di bulan pertama, bulan ke-6, atau bahkan setahun ke depan. Syaratnya cuma satu. Kamu harus janji sama bank buat nggak nyentuh uang itu sama sekali, sampai wakernya bunyi. Sebagai gantinya nih, bank bakal kasih kamu hadiah uang tambahan yang jumlahnya jauh lebih gede daripada tabungan biasa. Secara resminya, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikannya sebagai simpanan yang pencairannya cuma bisa dilakukan pada jangka waktu dan syarat tertentu. Jadi poin utamanya di sini tuh komitmen waktu. Asyiknya lagi, suku bunga deposito ini udah dikunci, alias fix dari awal kamu naruh uang. Artinya, mau di luar sana badai ekonomi kayak gimana juga, bunga yang kamu terima bakal tetap sama persis kayak kesepakatan di hari pertama. Simbiosis mutualisme yang adil banget kan? Lanjut ke bagian 2. Kenapa harus pilih deposito? Dari sekian banyak instrumen investasi di luar sana, kenapa sih jutaan orang, mulai dari orang biasa sampai perusahaan raksasa, masih suka banget sama deposito? Alasan kenapa deposito ini sering banget disebut sebagai investasi bebas stres itu bisa kita rangkum jadi 4 poin utama. Pertama, ini aman banget. Uang kamu dijamin langsung oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS sampai batas tertentu. Jadi amit-amit nih kalau banknya bermasalah, uang kamu bakal tetap aman sentosa. Kedua, bunganya itu fixed rate alias tetap. Kamu nggak perlu capek-capek mantengin grafik merah hijau tiap hari yang bikin stres. Ketiga, nah ini yang sering orang lupa, bebas biaya admin bulanan. Betul banget, dana kamu bakal tumbuh optimal tanpa diam-diam disunat buat biaya ini itu. Dan yang keempat, tanpa risiko pasar. Nilai uang kamu di deposito nggak bakal pernah minus gara-gara pasar saham lagi anjlok. Pokoknya nilainya cuma bisa naik. Nah, masuk ke bagian 3, pilihan jenis deposito. Kalau kamu udah mulai tertarik, nanti pas datang ke bank, kamu bakal dihadapin sama beberapa pilihan. Bayangin aja ada 3 pintu cuan yang bisa kamu buka. Tiap pintu ini tuh ngasih fleksibilitas yang bisa disesuaikan banget sama kebutuhan kamu. Pintu pertama, deposito berjangka. Ini yang paling klasik. Kamu bebas nentuin waktunya sendiri. Mau sebulan, 3 bulan, 6 bulan, atau setahunan. Ini cocok banget buat kamu yang udah tahu pasti kapan uangnya bakal dipakai. Terus pintu kedua ada deposito syariah. Buat kamu yang pengen hati tenang dan menghindari riba, nah pintu ini pakai prinsip bagi hasil sesuai syariat Islam. Terakhir, pintu ketiga, ini favoritnya orang-orang sibuk. Deposito ARO atau Automatic Rollover. Sistemnya gini, begitu wakernya bunyi alias jatuh tempo, bank bakal otomatis memperpanjang depositonya sekaligus sama bunganya, tanpa kamu harus repot-repot datang ke bank lagi. Bener-bener cocok buat gaya investasi yang lepas tangan. Sekarang bagian keempat, cara menghitung keuntungan deposito. Ini nih bagian yang paling seru. Kalau deposito kita ibaratkan kayak nanam pohon uang, kira-kira seberapa lebat sih hasil yang bisa kita panen? Di Indonesia, bunga deposito itu biasanya main di angka 5-6% per tahun. Biar gampang, kita bikin simulasi simple pakai 3 langkah aja ya. Katakanlah kamu punya modal 100 juta rupiah yang dianggurin selama setahun penuh dengan bunga fix 5%. Langkah pertama, kita kalikan dulu. 100 juta dikali 5%, ketemulah angka 5 juta rupiah. Nah, ini namanya bunga kotor.
Eits, tapi tunggu dulu, kita kan warga negara yang taat pajak. Jadi langkah kedua, ingat kalau bunga deposito itu kena pajak 20%. 20% dari 5 juta tadi adalah 1 juta rupiah. Langkah ketiga tinggal dikurangin aja. 5 juta dikurang pajak 1 juta. Berarti hasil bersih yang benar-benar masuk ke kantong kamu adalah 4 juta rupiah? Lumayan banget kan? Angka ini murni uang nyata yang sukses dicetak sama uang kamu sendiri. Kamu nggak perlu kerja keringatan, nggak perlu lembur, dan nggak ada resiko modalnya hilang sepeser pun. 4 juta rupiah ini tuh benar-benar definisi sejati dari uang yang bekerja untuk kita. Bisa mana dipakai buat nambah-nambah budget liburan, beli gadget baru, atau ya diputar lagi aja di deposito, biar bunganya makin menggulung kayak bola salju. Tapi, bagian kelima nih, awas penalti tarik dana. Karena ya selalu ada tapinya dalam urusan finansial. Deposito emang aman banget. Cuma ada satu aturan emas yang benar-benar pantang buat dilanggar. Gini, kamu harus tahu bedanya uang dingin sama uang panas. Masih ingat analogi berangkas berweker tadi kan? Kalau kamu nekat maksa bongkar itu berangkas sebelum wekernya bunyi, alias belum jatuh tempo, bank nggak akan diam aja. Kamu bakal kena penalti. Bisa jadi uang kamu dipotong denda, atau bunga yang harusnya kamu dapat malah hangus, atau minimal bunganya jadi jauh lebih kecil. Makanya, uang yang kamu masukin ke deposito itu wajib hukumnya berupa uang dingin. Maksudnya uang nganggur yang emang nggak bakal kamu pakai dalam waktu dekat. Jangan pernah masukin uang panas atau dana darurat buat hidup sehari-hari ke deposito. Rawan banget terpaksa ditarik di tengah jalan kalau tiba-tiba ada butuh mendadak. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, kesimpulan. Balik lagi ke ceritanya Pak Budi di awal tadi. Setelah ngerti sistemnya, wah wajah Pak Budi langsung cerah lagi. Dia akhirnya sadar kalau deposito itu kendaraan finansial yang paling cocok buat gaya hidupnya. Gak perlu skill trading yang ribet, gak harus pusing baca berita ekonomi tiap detik. Cukup taruh uangnya, kunci, dan lupakan sejenak sampai masa panen datang. Sebagai penutup materi kita hari ini, ada satu pesan moral yang pas banget buat diingat. Uang yang dikelola dengan bijak hari ini adalah ketenangan untuk hari esok. Deposito emang nggak bakal bikin kita kaya raya mendadak semalaman kayak menang lotre. Tapi deposito ngasih sesuatu yang nilainya nggak kalah mahal, kepastian dan ketenangan pikiran. Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu, apakah uang hasil keringat kamu bakal dibiarin tidur lelap dan pelan-pelan kemakan inflasi? Atau kamu udah siap bikin mereka kerja lembur buat kamu mulai besok? Yuk kelola uang dengan cerdas, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.